Kemudian kepada para penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial lagi, yaitu cara merubah arus Jupiter MX ya yang masih AC menjadi DC. Jadi arusnya itu full. Kalau ibarat jalan itu nanti arusnya jadi lurus ya, nggak belok-belok bergelombang, seperti itulah kira-kira ya. Dan di sini saya sudah sediakan kiprok NMAX beserta soketnya seperti ini. Ini kiprok NMAX-nya. Kemudian nanti kita akan melepaskan di bagian gulungan spool di depan itu ya. Itu yang warna putih nanti kita cabut, nanti masuk ke bagian kiprok yang ini. Kemudian bawaannya ini nanti kita lepas juga ya. Kiprok bawaannya tidak digunakan, jika nanti suatu saat dibutuhkan lagi, ingin distandarin, mungkin bisa ya dipakai lagi. Nah, jadi ini tuh dilepas ya seperti ini. Kita lanjut ke bagian gulungan spool yang di depan ini. Nah, ini posisinya sebelah kanan ya kalau di motor Jupiter MX itu. Nah, ini gulungan yang ini. Kita tarik aja seperti ini. Nah, untuk gulungan di sini kalian cari yang 3 kabel ya. Itu kabelnya kuning bergaris merah seperti ini. Ini sudah dicabut ya karena tadi bekas merubah juga yang semi DC itu. Nah, ini yang nyambungnya itu ke sini nih. Ini nih yang ada hitam sama putih. Pokoknya 3 kabel cari jika kalian ingin merubah ya. Cabut aja soketnya. Nah, yang digunakan itu kabel hitam dan putih ya. Yang ini yang 2 nih. Tapi dia dari arah spool ya, dari yang pasangannya itu tuh, yang di dalam. Oke, lanjut ya, kita ke bagian belakang dulu untuk perakitan. Dan di sini saya akan ganti menggunakan kiprok NMAX ya seperti ini. Kemudian gimana cara menyambungkannya? Nah, untuk menyambungkannya begini ya. Kalau saya sih gini ya, ngitungnya lubang soket ini, pin soket ya. Untuk pin soket NMAX kan ada 6. Jadi kalian di sini jangan fokus ke bagian kabelnya ya, fokus ke bagian soketnya saja. Ini lubang pinnya, ini kan ada 6, hitungannya dari sini ya. Kalau saya ini kan matanya di sini penguncinya, jadi saya hitungnya 1 2 3 4 5 6 ya, seperti itu. Nah, ini pin ke 1 ini tuh nanti nyambungnya jadi masa ya. Yang ini pin 1 masa, kemudian untuk pin kedua ini di bawah. Nah, yang ini tuh nanti nyambung ke bagian pengisian ke spool ya yang ada di depan, nanti saya jelaskan. Kemudian yang satu lagi yang ini yang tengah, sebenarnya ini tidak berfungsi ya, ke sini tuh tidak berfungsi, namun saya masukkan ke sini supaya rapi aja. Jika suatu saat mengganti dengan kiprok tiger, kalian tinggal pasang saja seperti itu ya. Nah, jadi yang ini tuh penerangan ya, sebenarnya arus penerangan. Di sini saya gunakan jumper, jadi 2 kabel seperti ini. Nah, kemudian yang ini masa ke spool. Kemudian yang ini tuh arus plus ya, arus plusnya. Jadi yang ke 6 enggak digunakan ya untuk lubang pinnya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pin nomor 1 masa, pin nomor 2 itu pengisian, pin nomor 3 penerangan, pin nomor 4 sama juga arus pengisian ya. Jadi bolak-balik, ini arus bolak-baliknya ini kiri kanan, nomor 2 dan nomor 4 ya. Kemudian untuk nomor 5 ini, pin nomor 5 ini arus plusnya ya, arus positifnya. Nah, kemudian yang 6 ini tidak digunakan ya. Oke, langsung kita sambung ke sini. Cara menyambungnya begini. Yang pin nomor 6 ini, pin nomor 6 dari kiprok tiger, nyambung ke sini, ke plus dari soket bawaannya tadi ya. Sini saya contohkan dulu ya, jangan dulu di ini. Nah, seperti ini.
Kalian jangan fokus ke warna kabel ya, karena ini disambung-sambung, saya gunakan seadanya aja seperti ini. Pin nomor 6 plus. Terus untuk yang ini warna kuning ini yang sudah saya jumper ya, menjadi 2, ke sini 1, kemudian ke warna kuning ya, ini masuk ke warna kabel warna kuning juga sini, seperti itu ya. Kemudian untuk yang ini, nah yang ini tuh kabel masanya, jadi nyambungnya ke warna hitam, nah ground kalau bahasa ininya ya, seperti ini. Nah yang putih ini kita biarkan saja ya, ini hanya digunakan 3 saja seperti ini. Nah kemudian langkah selanjutnya tinggal sisa 2 lagi nih yang bawah. Nah yang ini nanti nyambung ke depan ya, ke bagian gulungan spool. Kemudian yang ini yang di jumper ini nanti masuknya ke bagian sini ya. Nah ini kan ada soket rem, di sini ada soket rem, nanti kita masukkan saja ke kabel warna plusnya, warnanya coklat ya, jadi ini disambung ke warna coklat ke sini ya. Terus yang ini yang 2 ini ke jalur spool ya, ke depan semuanya. Jadi untuk yang ini tuh bolak-balik juga nggak masalah ya. Lanjut ke bagian depan. Nah ini yang 2 ini dari belakang tadi ya, ini nyambung ke sini. Nah satu ke sini kabel kiri, satu kanan, tapi ini cabut ya, saya akan gunakan soketnya dulu, saya akan cabut dulu terlebih dahulu. Nah jadi untuk cara mencabutnya ini kan begini ya, jadi ini supaya tidak merusak sih. Nah di sini kan ada cantolannya ya, seperti ini nih. Jadi di dalam tuh ditusuk, dari lubang ini tuh ditusuk ya, tusuk dari dalam sampai ini rata ke sini, kemudian tarik ya, seperti itu ya. Nah ini ketiganya tidak saya gunakan, ini nanti kita bungkus aja ya, kita bungkus. Yang akan saya gunakan hanya ini aja. Nah lanjut ya ke bagian kabel yang dari belakang tadi, yang 2 ini kita masukkan ke masing-masing lubang pin soket ini. Ini kan ada 3 nih, ini ada 3, kita gunakan yang satu ke sini, yang satu ke sini ya. Ini bolak-balik juga nggak masalah ya, kalau di bagian ini bebas, tinggal seperti ini. Kemudian yang satu lagi ke sini, ini kabel dari belakang tadi yang 2 ya, kemudian kita rapikan. Ini kita bungkus saja supaya menghindari dari korslet. Kita masukkan kembali ke soket lawannya tadi yang di dalam itu ya.
Oke, jadi saya ulangi sekali lagi untuk cara menyambungkan kabelnya. Ini di bagian belakang dulu. Pin nomor 1 ini nyambung ke bagian kabel warna hitam dari soket bawaan motor ya. Ini. Kemudian untuk yang pin nomor 2 ini masuk ke spool yang tadi ya. Kemudian nomor 3 ini di sini tidak difungsikan ya bagian soketnya, di bagian keproknya, tapi ini difungsikan dari sini. Dari pin nomor 3 nyambung ke kabel warna kuning bergaris merah dari soket bawaan motor, kemudian di jumper ya ditambahin. Lalu ini masuk ke kabel coklat yang ada di soket rem ya, rem belakang yang tadi saya pasang. Kemudian untuk pin nomor 4 yang ini sama ke depan juga, jadi yang dua ini ke depan, bolak-balik juga di depan nggak masalah ya. Kemudian untuk pin nomor 5 ini nyambung ke warna kabel merah dari soket bawaan motor ini. Kemudian kalian tinggal rapikan saja ya.